Internationalization Theories. Jadi, dalam bagian ini kita mengeksplorasi berbagai pendekatan teoritis tentang internasionalisasi. Yang pertama ada traditional marketing approach. Berdasarkan gagasan bahwa perusahaan perlu memiliki keunggulan kompetitif untuk sukses di pasar luar negeri, perusahaan berfokus pada kompetensi inti seperti teknologi dan pemasaran untuk mengatasi biaya keberasingan atau cost of foreignness. Kedua, life cycle concept for international trade. Dikembangkan oleh Vernon pada tahun 1966, teori ini menjelaskan bagaimana produk melewati tahapan internasionalisasi yang berbeda, dimulai dengan ekspor, beralih ke investasi asing langsung atau FDI untuk mencari pasar, dan terakhir, fokus pada FDI yang berorientasi pada biaya. Seiring waktu, perusahaan menstandarisasi produk mereka dan memindahkan produksi ke negara dengan biaya rendah saat permintaan meningkat. Selanjutnya ada Uppsala Internationalization Model, menyatakan bahwa perusahaan memperluas pasar luar negerinya secara bertahap langkah demi langkah. Komitmen meningkat seiring dengan bertambahnya pengalaman perusahaan yang mengarah pada keterlibatan yang lebih dalam di pasar asing. Selanjutnya ada Transaction Cost Approach. Fokus pada keputusan apakah perusahaan harus menginternalisasi operasi seperti mendirikan anak perusahaan atau mengeksternalisasi melalui lisensi atau kemitraan. Keputusan ini didasarkan pada upaya untuk meminimalkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada Dunning-Electric OLE Approach. Menurut Dunning pada tahun 1988, kecenderungan sebuah perusahaan untuk terlibat dalam produksi internasional meningkat jika memenuhi 3 syarat berikut. Pertama, keunggulan kepemilikan, seperti aset unik misalnya teknologi merek. Kedua, keunggulan lokasi seperti perusahaan memindahkan produksi ke negara-negara yang memiliki sumber daya dan biaya lebih menguntungkan. Ketiga, keuntungan internalisasi, menjaga operasi tetap dan perusahaan lebih menguntungkan dibandingkan dengan outsourcing. Selanjutnya ada The Network Approach. Perusahaan tidak berdiri sendiri, mereka tergantung pada hubungan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra di pasar luar negeri. Ekspansi terjadi melalui koneksi dalam jaringan bisnis domestik maupun internasional. Gimana cara bisnis berkembang dari lokal ke global? Nah, ada satu teori yang jelasin tentang hal ini, yaitu teori Uppsala. Nah, teori Uppsala ini dikembangkan oleh Johansson dan Windersheim tahun 1975, serta Johansson dan Vellner di tahun 1977. Berfokus pada bagaimana perusahaan ini secara bertahap berekspansi ke pasar internasional. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu ada belum ekspor, yaitu hanya jualan atau produksi dalam negeri saja. Yang kedua ada lewat pihak ketiga, seperti pakai agen atau distributor ke luar negeri. Ketiga yaitu buka cabang ke penjualan di luar negeri atau bisa dibilang biar lebih kontrol pasar. Keempat yaitu produksi langsung di luar negerinya, yaitu seperti bikin pabrik atau fasilitas sendiri. Teori ini menjelaskan tentang mulainya dari bertahap dari yang kecil sampai yang besar. Lanjut ke ideal psikologis. Perusahaan dengan teori ini biasanya masuk ke negara yang punya budaya, bahasa, dan juga ekonomi yang mirip. Selanjutnya ada kritik terhadap teori Uppsala ini. Teori ini kurang relevan di era digital ini karena sekarang bisnis bisa langsung go global di internet dengan mudah. Selanjutnya ada munculnya born global firms, yaitu perusahaan yang dari awal itu sudah jualan ke seluruh dunia tanpa tahap-tahap dari teori ini. Lanjut ke faktor penting dalam ekspansi bisnis. Yang pertama ada apa yang dijual, apakah barang, jasa, atau teknologi. Selanjutnya cara masuk pasar, apakah dengan agen atau perusahaan lisensi atau waralaba. Kemananya itu negara dengan budaya atau ekonomi dulu untuk teori ini. Organisasinya yaitu butuh tim ekspor atau divisi internasional. Keuangannya ya modal besar untuk ekspansi. Dan untuk SDM-nya itu ya butuh tim yang benar-benar paham pada bisnis global. Kesimpulan, teori Uppsala ini masih cocok buat bisnis yang ekspansinya bertahap. Jadi studi kasus yang kita gunakan dalam Uppsala Internationalization Model ini adalah perusahaan asal Swedia yang bernama IKEA. Berikut ini adalah cara IKEA mengimplementasikan prinsip-prinsip dari model Uppsala. Yang pertama, ada pendekatan bertahap dan pengalaman. Jadi IKEA memulai ekspansi internasionalnya dengan memasuki pasar-pasar yang lokasinya lebih dekat dengan Swedia, seperti negara-negara di Eropa. Ini sesuai dengan model Uppsala di mana perusahaan memilih pasar yang memiliki kedekatan geografis dan budaya untuk mengurangi resiko. Yang kedua ada meningkatkan komitmen secara bertahap.
Jadi seiring waktu, IKEA meningkatkan komitmennya di pasar internasional, dimulai dengan mengekspor produk melalui distributor, kemudian berkembang dengan membuka toko fisik di berbagai negara. Yang ketiga, ada perolehan pengetahuan dan penyesuaian strategi. Jadi, IKEA juga belajar banyak tentang pasar internasional seiring berjalannya waktu. Mereka mempelajari kebiasaan konsumen, cara mereka berbelanja, dan juga faktor budaya di berbagai negara. Yang keempat, ada manajemen resiko. Jadi, IKEA mengurangi resiko dengan memilih ekspansi internasional yang bertahap. Jadi, mereka itu nggak langsung memasuki pasar yang sangat berbeda dalam hal budaya ataupun lokasinya yang jauh dari pasar mereka. Sebaliknya, mereka mulai dengan pasar yang memiliki kemiripan dalam aspek budaya dan operasional. Jadi itu membantu mengurangi ketidakpastian dan memberi mereka waktu untuk belajar serta beradaptasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai Transaction Cost Analysis, yang dimana menurut Ronald Kuasa pada 1937, a firm will expand until the cost of organizing an extra transaction within the firm equals the cost of carrying out the same transaction on the open market. Intinya, perusahaan itu memiliki internalisasi bila pasar eksternal memiliki gesekan atau biaya yang tinggi. Nah, jadi intinya perusahaan itu ada dua pilihan. Ada eksternalisasi, yaitu mengandalkan mitra eksternal untuk melakukan transaksi. Ada juga internalisasi, mengelola transaksi secara internal melalui struktur hierarki. Nah, biaya transaksi yang muncul itu karena pasar tidak berjalan sempurna dan terjadi gesekan antara pembeli dan penjual. Gesekan ini terutama disebabkan oleh perilaku oportunistik, yaitu upaya masing-masing pihak untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur seperti misleading, distortion, disguise, dan confusion. Nah, biaya transaksi itu terbagi jadi dua. Ada ex ante sebelum kesepakatan, seperti search cost, biaya untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai calon mitra, dan contracting cost, biaya untuk negosiasi dan penyusunan kontrak. Biaya yang kedua ada ex post, biaya setelah kesepakatan, yaitu terdiri dari monitoring cost, biaya untuk memantau pelaksanaan perjanjian, dan juga enforcement cost, biaya untuk menegakkan kontrak jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Jadi, total biaya transaksi adalah biaya ex ante ditambah biaya ex post. Tapi TCA ada kekurangannya, dia dikritik karena terlalu menyederhanakan perilaku manusia, mengabaikan biaya internal, kurang relevan bagi UKM, dan terlalu fokus pada biaya transaksi dibandingkan biaya produksi. Intinya, tapi TCA itu bisa membantu kita, perusahaan, untuk menentukan apakah lebih efisien menggunakan mengelola transaksi secara internal ataupun pasar eksternal. Kita akan membahas studi kasus akuisisi Reebok oleh Adidas pada tahun 2005 yang dapat dijelaskan melalui Transaction Cost Analysis. Ceritanya, Adidas itu ingin memperluas pangsa pasarnya di Amerika Serikat dan bersaing dengan market leader Nike. Tapi kalau hanya kerjasama biasa tanpa akuisisi, akan memunculkan berbagai biaya transaksi yang besar, seperti negosiasi kontrak, koordinasi antar perusahaan, serta resiko opportunistic behavior bagi Adidas, yang mungkin tidak efisien atau merugikan. Nah, ada strategi baru, yaitu adalah dengan akuisisi. Dengan mengakuisisi Reebok, Adidas bisa mengurangi ketidakpastian pasar dan memperoleh kontrol langsung atas operasi merek serta jaringan distribusi Reebok. Jadi, dari sudut pandang TCA, akuisisi ini adalah strategi rasional untuk menghindari biaya transaksi tinggi dan mengoptimalkan kendali internal. The network model. The network model adalah cara memahami bagaimana bisnis berhubungan satu sama lain. Berbeda dengan model tradisional yang melihat perusahaan sebagai entitas terpisah. Model jaringan melihat perusahaan sebagai bagian dari jaring-jaring hubungan yang saling terhubung. Jadi bayangkan, model jaringan seperti media sosial untuk bisnis. Setiap perusahaan terhubung dengan perusahaan lain melalui berbagai jenis hubungan sebagai pemasok, pelanggan, mitra, atau bahkan teman bisnis. Konsep dasar network model memiliki 4 konsep. Yang pertama, hubungan yang saling menguntungkan. Perusahaan dalam jaringan bekerja sama karena mereka saling membutuhkan. Mereka berbagi sumber daya, informasi, dan juga keahlian. Kedua, fleksibilitas. Tidak seperti struktur kaku dengan atasan bawahan, perusahaan dalam jaringan bisa bergabung atau keluar dengan lebih mudah. Ini membuat mereka lebih bisa beradaptasi saat pasar berubah. Ketiga, saling ketergantungan.
perusahaan dalam jaringan bergantung pada sumber daya yang dimiliki perusahaan lain. Misalnya, perusahaan A mungkin membutuhkan teknologi perusahaan B. Dan terakhir, hubungan jangka panjang. Model jaringan menekankan hubungan jangka panjang, bukan sekadar transaksi sekali jual beli. Network model dalam konteks internasional. Jadi ada 3 poin. Yang pertama ada jembatan antar jaringan. Hubungan perusahaan di satu jaringan domestik dapat digunakan sebagai jembatan ke jaringan di negara lain. Contohnya, jika pelanggan menuntut pemasok mengikutnya ke luar negeri. Kemudian poin kedua, jaringan internasional dapat melibatkan beberapa negara dengan berbagai fungsi. Misal, kantor pusat di negara A, anak produksi di negara B, dan anak penjualan di negara C. Terakhir, percepatan internasionalisasi. Sesuai penjelasan sebelumnya, perusahaan yang tergabung dalam jaringan di industri teknologi tinggi cenderung lebih cepat memiliki pasar internasional karena memanfaatkan jaringan kolega yang sudah menangani teknologi tersebut. Dan network model ini mencerminkan strategi globalisasi perusahaan dengan membagi fungsi operasional ke berbagai negara. Kantor pusat di negara asal mengontrol keputusan strategi, sementara produksi dilakukan di negara dengan biaya rendah dan distribusi dilakukan melalui anak perusahaan dan agen untuk menjangkau pasar lokal. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi Born Global. Nah, Born Global ini merupakan bisnis yang sejak awal berorientasi secara internasional dan berkembang cepat secara global. Born Global memiliki beberapa ciri, yaitu perusahaan yang kecil hingga menengah dengan kurang dari 500 karyawan dan pendapatan di bawah 100 juta USD. Yang kedua, mengandalkan teknologi canggih dalam inovasi. Yang ketiga, dikelola oleh wirausahawan dengan visi global sejak awal. Dan yang terakhir, langsung berorientasi pada pasar internasional tanpa melalui fase ekspansi yang bertahap. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tipe-tipe dari Born Global. Quivalenen membedakan beberapa tipe Born Global berdasarkan jangkauan geografisnya. Yang pertama ada True Born Global. Nah, ini beroperasi di pasar dengan jarak yang rendah maupun tinggi sejak awal. Kemudian yang kedua ada Apparently Born Global, dia beroperasi hanya di pasar dengan jarak yang rendah. Dan yang terakhir ada Born Regional, yang dimana mereka melakukan aktivitas internasional sejak awal, tetapi hanya dalam satu wilayah tertentu. Contohnya seperti Asia, Eropa, dan Amerika Serikat. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, apa sih peran internet dalam perkembangan Born Global? Internet tentunya sangat berpengaruh karena mempercepat akses informasi dan efisiensi operasional yang memungkinkan perusahaan tersebut untuk langsung berorientasi secara global. Banyak Born Global yang menggunakan e-commerce untuk menjual produk mereka secara global, mengombinasikan saluran online dan fisik untuk menghindari konflik distribusi. Nah, walaupun si Born Global ini sangat mudah untuk dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ternyata Born Global ini juga memiliki tantangan, yaitu tantangan seperti persaingan yang ketat, keterbatasan sumber daya alam, dan kesulitan dalam memilih pasar yang tepat. Oke, sebagai akhir dari materi Born Global ini, kita akan membahas salah satu studi kasus mengenai perusahaan Bumble. Nah, Bumble merupakan contoh perusahaan Born Global yang berkembang dengan pesat. Diluncurkan pada tahun 2014 oleh Whitney Wolfe Herd. Aplikasi kencan ini langsung menargetkan pasar mereka secara internasional sejak awal dengan konsep inovatif yang dimana mereka memberdayakan pengguna perempuan. Pada platform ini perempuan memiliki kendali untuk memulai percakapan sehingga dapat menciptakan diferensiasi dari kompetitor seperti Tinder. Bumble tidak mengikuti model internasionalisasi bertahap, melainkan mereka langsung meluncurkan layanannya di pasar utama seperti Amerika Serikat, Inggris, dan juga India. Strategi ini didukung oleh pemanfaatan teknologi komunikasi dan platform digital untuk menjangkau pengguna global. Jadi ini adalah kesimpulan dari keempat internalization teoris tersebut. Yang pertama ada Uppsala model, jadi perusahaan melakukan ekspansi bertahap mulai dari ekspor hingga FDI berdasarkan pengalaman yang mereka dapat dan cenderung fokus ke negara dengan physical distance yang rendah. Cocok untuk perusahaan yang ingin ekspansi secara perlahan seperti IKEA. Terus yang kedua ada transaction cost analysis model, jadi strategi mereka dipilih berdasarkan efisiensi biaya. Jika biaya transaksi eksternal tinggi, perusahaan akan mengelola sendiri secara internal melalui anak perusahaan mereka. Yang ketiga, kita punya network model, jadi perusahaan melakukan internasionalisasi melalui relasi bisnis yang sudah ada, seperti pelanggan ataupun mitra.
Nah, relasi inilah yang membantu bisnis agar berekspansi lebih cepat. Keempat, ada Born Global. Jadi Born Global ini langsung menargetkan pasar internasional sejak awal, biasanya perusahaan digital and technology dengan ekspansi cepat via internet. Ini biasanya digunakan oleh startup yang berorientasi global. Oke, jadi keempat model ini menunjukkan bahwa nggak ada satu cara pasti untuk masuk ke pasar internasional. Pilihan strategi bergantung kepada banyak faktor seperti ukuran perusahaan, sumber daya, karakteristik industri, dan visi dari manajemen perusahaan tersebut. Namun ada dua hal yang bisa kita note di sini, yaitu perusahaan besar cenderung memilih pendekatan Uppsala atau transaction cost, yaitu secara bertahap atau efisiensi biaya. Sementara UKM dan startup lebih cocok dengan pendekatan berbasis relasi dan Born Global. Jadi model ini membantu perusahaan menyesuaikan strategi internasionalisasi mereka agar lebih efektif dan sesuai dengan kondisi internal serta pasar global yang dihadapi.